Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laisal dari SMA Negeri 2 Kambowa. Saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Aku Mencari Manusia. Aku Mencari Manusia karya Deddy Busro adalah sebuah buku yang diterbitkan oleh e-Publish pada tahun 2019 dengan jumlah halaman 83. Manusia adalah makhluk hidup yang mendominasi permukaan bumi. Kita dapat melihat banyak manusia dalam berbagai kesibukan setiap hari. Petani mengurus sawahnya, pedagang mengurus dagangannya, siswa mengurus pelajarannya, dan lain-lain. Manusia menjadi objek yang dapat diamati setiap hari tanpa harus mencari kesana kemari. Sehingga kita merasa heran jika mendengar pertanyaan, kemana aku harus mencari manusia? Kita bisa saja menjawab, di Bali, di Palembang, dan di Jakarta juga ada banyak. Namun, melalui buku Aku Mencari Manusia, Deddy Busro menunjukkan bahwa jawaban tersebut mungkin sudah salah. Bukan karena kita harus mencari tempat lain, tapi definisi manusia yang selama ini kita yakini mungkin saja salah. Buku Aku Mencari Manusia membuat kita berpikir, apakah aku, kamu, dan mereka layak disebut manusia? Melalui buku ini, Deddy Busro mengajak kita untuk mengenali diri kita, tujuan kita, hak kita, kekuatan kita, dan kelemahan kita. Dalam buku ini, Deddy Busro mencoba membuat kita mempertanyakan kembali gagasan kita, bahwa kita adalah benar disebut sebagai manusia. Demi tujuan tersebut, Deddy Busro membuat serangkaian penalaran yang panjang. Rangkaian penalaran panjang tersebut diawali dengan mendefinisikan kata manusia, dilanjutkan dengan penggolongan, ciri, dan kefilsafatan manusia. Setelah membangun dasar yang cukup, Deddy Busro kemudian membandingkan konsep manusia yang diyakini dengan manusia-manusia yang hidup di zaman ini. Buku ini menggunakan definisi manusia adalah binatang yang berpikir. Dengan anggapan bahwa berpikir dan mencari kebenaran adalah fungsi dan tujuan utama manusia, Deddy Busro menyebut yang tidak berpikir tidak dapat disebut sebagai manusia sejati. Deddy Busro bukan menafikan gelar manusia pada mereka yang tidak berpikir, tapi mengajak kita untuk merenungkan kembali sikap kita selama ini. Sudahkah saya menggunakan akal saya dengan benar? Sudahkah saya menjadi manusia sejati? Selain dari yang disebutkan di atas, satu konsep yang sangat berkesan dalam buku ini adalah ideologi Busroisme. Ideologi Busroisme adalah paham yang menekankan kebebasan. Meskipun sama-sama bersampaikan kebebasan, Busroisme berbeda dengan liberalisme. Kebebasan yang ditekankan oleh Busroisme bukan kebebasan secara universal, melainkan kebebasan untuk berpikir dan menyampaikan isi pikiran. Buku ini ditulis dengan gaya interaktif. Penulis sering menggunakan kata kamu, anda, dan kita, sehingga kita merasa pembaca akan berbicara langsung kepada kita. Selain penulisannya yang interaktif, penyampaiannya juga santai dan sangat ringkas. Meskipun buku ini merupakan sebuah buku filsafat, namun buku ini cenderung deskriptif daripada reflektif. Buku ini lebih sering menjelaskan apa daripada mengapa. Dalam hal penulisan, cukup adalah kata yang tepat untuk menggambarkan kualitas buku ini. Terdapat beberapa kekurangan, di antaranya penggunaan imbuh handi, penulisan kata, dan kapitalisasi yang tidak sesuai dengan EYD. Deddy Busro sering menggunakan huruf kapital pada kata yang dianggap harus ditekankan. Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan kaidah ejaan yang saat ini berlaku. Dalam filsafat, menjelaskan manusia secara lengkap dalam buku setipis 83 halaman adalah tugas yang hampir mustahil. Akibatnya, Deddy Busro terpaksa beberapa kali jatuh dalam kesalahan logika dan membuat refleksi yang kurang mendalam. Sebagai contoh, Deddy Busro menyebut beberapa doktrin filsafat tentang manusia pada bab 1, di antaranya materialisme dan irasionalisme. Pada bab 2, Deddy Busro terlihat menolak materialisme dan irasionalisme. Padahal, Deddy Busro belum melakukan pertimbangan pada dua doktrin ini sebelumnya. Buku ini dapat dijadikan sebagai bahan renungan yang baik. Buku ini mengangkat sebuah pertanyaan yang sangat penting, tapi jarang diajukan. Sudahkah saya menggunakan akal saya dengan benar? Sudahkah saya menjadi manusia sejati? Kita memang sering melakukan sesuatu tanpa sebelumnya bertanya, apakah melakukannya sesuai dengan hakikat saya sebagai seorang manusia atau tidak? Demikian resensi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam interaksi.